Beberapa hari ini banyak yang komen di videoku tentang pengalaman mereka investasi di unit link. Ada yang merasa untung, ada yang merasa ditipu. Tapi aku nggak akan bahas itu kali ini. Tapi dari sharing mereka di video aku berpikir kalau udah banyak banget orang Indonesia yang mulai berinvestasi dan mulai peduli dengan investasi mereka. Dan menurut aku itu hal yang bagus sih, positif gitu ya. Nah, disclaimer ya, aku sharing kali ini bukan karena aku expert, tapi aku belajar dari pengalaman aku sendiri. Jujur aja, aku baru ngerti investasi itu saat aku di Taiwan kira-kira tahun 2017-an. Aku mulai cari tahu tentang investasi karena saat itu aku kuliah di Taiwan dan aku magang di sebuah hotel bintang 5. Saat itu aku kerja sebagai waiters ya, dan aku memperhatiin banyak banget orang Taiwan yang mungkin umurnya udah 60 atau 70 tahun ke atas. Mereka itu duduk, sarapan, sambil ngeliatin HP, mereka ngeliatin grafik-grafik saham. Nah, aku mikir, bapak ini kerjaannya apa ya? Kok sering banget nginep di hotel ini dan cuma ngeliatin grafik saham doang setiap pagi. Tapi ya udah, kekepoan aku cuma sampai situ aja. Lalu aku ketemu nih sama tetangga yang tinggal di sekitar tempat kosku dulu pada saat aku magang. Dia udah tua dan cuman bertani gitu. Nah, aku pikir dia petani lah ya, sama kayak di Indonesia. Dia orangnya baik banget, suka kasih makan dan juga suka kasih sayur ke kita anak-anak magang. Sampai tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita. Singkat ceritanya aku tanya ke Ama ini. Jadi dia cewek ya, nenek-nenek gitu, aku manggilnya Ama. Ama petani ya? Biasanya hasil jualannya dijual kemana? Nah, dia bilang, oh enggak kok, ini buat makan sendiri aja, dia udah tua. Ya kerjanya gini-gini aja, bercocok tanam biar nggak pikun, katanya gitu. Nah, aku pikir, oh ya bener kan, dia petani, sama kayak di Indonesia sih. Tapi tiba-tiba pas kita ngobrol, tiba dia bilang, kamu masih muda, kamu kerja keras, nanti uang beliin properti di negara kamu. Nah, so aku bingung, oh iya iya Akong Amah, bilang gitu kan. Nah terus dia bilang kalau Akong Amah ini udah nggak kerja, tapi kita tetap punya uang dari sewa-sewain villa, rumah, terus yang jagain itu anaknya Akong Amah, jadi uangnya itu dari situ. Nah, aku bilang, oh iya Akong Amah, aku mikir oke lah. Nah dari situ tapi aku berpikir kalau, oh di negara maju, petani aja tuh punya properti ya. Kakek nenek ini main saham, kelihatannya biasa-biasa aja, tapi asetnya banyak. Dan petani ini main properti, ya memang sih di Taiwan aku akuin properti itu harganya mahal ya. Gak kelihatan banget orangnya kalau kalian mereka tuh orang kaya gitu ya. Nah dari situ aku mulai cari tahu nih tentang investasi. Semuanya aku pelajarin. Dari saham, reksadana, deposito, unit link, properti, dan lain-lain. Aku cari yang di Indonesia ya, karena di Taiwan ini kebanyakan pakai bahasa Mandarin dan aku nggak ngerti tentang bahasa-bahasa saham. Jadi aku cobain tuh semua yang di Indonesia. Dan memang yang sekarang aku banyak sharing, kalau teman-teman lihat di YouTubeku mungkin tentang unit link ya. Aku nggak sebut mereknya ya, biar nggak dikira jualan. Tapi di sini aku mau sharing kalau investasi itu banyak banget. Dan banyak banget pilihannya, resikonya juga beda-beda. Cara investasinya juga beda-beda. Nominal uang buat investasinya juga beda-beda. Bener nggak? Awalnya tuh aku FOMO, lihat di YouTube, orang investasi di saham, aku ikut. Di reksadana ada investasi, aku ikut juga. Di kripto lagi naik daun, aku ikut. Di deposito ada yang bilang bagus, aku ikutan. Pokoknya dulu tuh pada saat lagi, uangnya banyak deh karena kerja terus gitu kan ya. Ada properti murah, aku beli. Tapi ya nggak ngerasa ada hasilnya. Sempet mikir, aduh gue ditipu nih kayaknya nih. Sampai akhirnya aku nonton-nonton tuh di video di YouTube baik banget kan ya, tentang investasi, apapun itu. Aku tanya-tanya juga ke orang-orang yang suka investasi. Dan aku dapat satu hal. Investasi itu bukan dilihat dari orang lain ikut apa. Bukan FOMO ya. Tapi investasi itu kamu tahu di mana kamu investasi, kamu benar-benar paham, kamu tahu dengan sadar apa manfaatnya dan juga sadar apa resikonya. Karena kita harus tahu investasi itu bisa naik, bisa turun. Bisa naiknya cepet, bisa juga turunnya cepet. Bisa juga tiba-tiba hilang dalam sekejap. Nah, kamu siap nggak? Kalau nggak siap, mending jangan investasi. Taruh aja uangnya di celengan atau nggak di bank ya. Tapi kalau misalnya kita mau investasi nih, pilih investasi dengan sadar, nggak cuman pengen untungnya aja. Tapi juga tahu kalau kamu bisa rugi. Kalau untung ya bersyukur, kalau rugi ya sabar. Jangan koar-koar nggak jelas karena emosi, uang hilang, merasa ditipu, dan lain-lain. Karena menurut aku, itu kayak kita memalukan diri sendiri sih. Karena nggak ada orang yang maksa kita buat ikut investasi itu. Kita investasi itu karena kita sendiri mau, ya kan? Kita naruh uang kita di situ ya karena kita mau. Tapi giliran investasinya rugi, kita marah-marah. Semua orang, semua hal kita salahin.
Nah, itu yang aku mau share sih. Kalau di investasi itu nggak cuma modal uang yang penting, tapi juga modal mental. Dan itu juga yang aku rasain. Ya, uangnya ada, tapi kalau mentalnya nggak ada, mending jangan investasi. Jadi buat teman-teman yang mau investasi, dipikir baik-baik. Jangan sampai pas lagi happy banget nih, atau pas uangnya lagi banyak-banyaknya, langsung kalap investasi di mana-mana. Kayak aku dulu, aku juga gitu tuh, uangnya banyak, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Tapi kok nggak ada hasilnya ya, ternyata aku cuman main emosi aja, kepengen aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu mau investasi, coba diem dulu deh, dikasih jeda 1 sampai 2 hari, dipikir-pikir kira-kira kamu masih mau nggak investasi di situ. Kalau udah mantep baru investasi, kalau belum mantep ya coba pikir-pikir dulu aja, cari yang lain. Semoga teman-teman yang nonton ini dan memang lagi mau investasi bisa memilih investasinya dengan bijak ya.